Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molita dari jurusan Matematika angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan soal Alpro nomor 2, yaitu program menampilkan banyak bilangan prima dari deret Fibonacci dengan rekursif. Kita mulai dengan deskripsi program, di mana untuk fungsi Fibo dengan indeks I, yaitu parameternya I dengan bertipe data integer. Jika I sama dengan 0 atau I sama dengan 1, maka kembalikan 1. Ini dikarenakan karena data pertama dan kedua Fibonacci itu 1. Jika tidak, maka kembalikan hasil rekursif fungsi dari Fibo I-1 ditambah dengan Fibo I-2. Lalu untuk fungsi prima X, di sini parameternya itu X berupa bertipe data integer. Jika X kurang dari sama dengan I, maka dapat disimpulkan maka ini bukan bilangan prima, maka return false. Lalu lakukan perulangan I sama dengan 2 hingga I dikali dengan I kurang dari X. Lalu buat pernyataan kondisi di dalamnya. Jika ada I yang membagi X habis atau X modulus I sama dengan 0, maka X bukan prima, lalu kembalikan false atau return false. Lalu jika tidak ditemukan pembagi sama sekali, maka X adalah prima dan kembalikan true. Untuk fungsi main, kita menunggu input n dari pengguna, lalu lakukan pernyataan perulangan untuk setiap I dari 0 hingga n-1. Kita panggil fungsi Fibo I yang hasilnya akan disimpan di variabel X. Lalu cek apakah X adalah bilangan prima menggunakan fungsi prima X. Jika iya, maka tampilkan X. Jika tidak, maka ulangi perulangan. Lalu cetak hasil deret bilangan prima dan selesai. Untuk pseudocode-nya, kita deklarasikan variabel n, i, dan juga x dengan tipe data integer. Lalu kita mulai dengan menginput nilai n. Lalu perulangan i sama dengan 0 hingga n. Kita mulai dengan mengisi nilai variabel x dengan hasil dari fungsi f, dari fungsi Fibo i. Lalu cek jika fungsi prima dengan parameter x itu benar, maka bernilai true, maka cetak nilai dari X tersebut. Setelah itu, kita cetak enter atau write line ini cetak enter setelah itu dan selesai. Lanjut ke fungsi yang kedua. Sini deklarasikan variabel I dengan tipe data integer. Lalu kita mulai dengan mengecek apakah I sama dengan 0. Jika iya, maka fungsi dari Fibo I kita isi dengan nilai 1 atau return 1. Jika tidak, maka atau else if I sama dengan 1, maka return 1 juga. Jika tidak, maka return Fibo I-1 ditambah Fibo I-2. Lanjut ke fungsi selanjutnya, deklarasikan variabel X dengan tipe data integer. Kita mulai, jika X kurang dari sama dengan 1, maka return false. Dengan perulangan for, jika I sama dengan 2 hingga I dikali I sama I kali I kurang dari sama dengan X. Nah, kita lanjut ke pernyataan kondisi. Jika X modulus I sama dengan 0, maka prima X sama dengan false. Lalu I bertambah dengan 1, lalu mengulang terus. Setelah itu, hasil fungsi lalu return true. Setelah itu selesai, lanjut ke flowchart-nya. Untuk fungsi main, kita mulai dengan deklarasikan variabel n. Setelah itu lakukan perulangan untuk I sama dengan 0 hingga hingga n. Oh, sudah diisi. Maka setelah itu untuk hasil dari fungsi Fibo I akan ditaruh di variabel X. Setelah itu dicek apakah prima X itu benar. Jika iya, maka dia akan cetak X. Jika tidak, dia akan mengulangi perulangan tersebut. Setelah itu cetak spasi agar lebih rapi. Masuk ke fungsi Fibo. Kita mulai dengan mengecek apakah I sama dengan 0. Jika iya, maka return I. Setelah itu cek apakah I sama dengan J. Jika iya, return I. Setelah itu kayaknya ini bukan return I, bentar.
I sama dengan 0 dan I sama dengan 1 ini harusnya. I sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Maaf, ada kekeliruan ini. Ada kekeliruan satu ini. Dan juga ini seharusnya langsung ke N. Oke, setelah itu untuk kondisi if selanjutnya, jika I sama dengan 1 itu maka dia akan return 1. Lanjut, jika tidak, maka dia akan memanggil lagi fungsi Fibo I-1 ditambah Fibo I-2. Setelah itu program selesai. Untuk fungsi prima dimulai dengan apakah X kurang dari sama dengan T. Jika iya, maka dia akan return false. Jika salah, dia akan lanjut ke perulangan di mana I sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2 hingga I dikali I kurang dari sama dengan X. Jika iya, akan cek lagi kondisi di mana X modulus I sama dengan 0. Jika iya, akan return false. Jika tidak, maka dia akan mengulangi terus perulangan ini hingga tidak memenuhi lagi kondisinya, lalu return true dan selesai. Kita akan coba ke programnya. Sini saya menggunakan header iStream saja. Lanjut kita ke main dulu. Deklarasikan N, tipe datanya integer, lalu menunggu input nilai yang akan dimasukkan ke variabel N. Setelah itu masuk ke perulangan, di mana di sini kita akan ini fungsinya untuk mencetak bilangan primanya pada deret Fibonacci yang telah disebutkan hingga berapa gitu. Untuk I sama dengan 0, di mana I kurang dari N. Jika dia memenuhi syarat, dia masuk ke sini, lalu nilai dari X itu adalah hasil dari fungsi Fibo I ini. Lalu X yang ini masuk ke parameter prima. Dicek apakah prima X ini memenuhi atau true. Jika iya, dia akan mencetak nilai X tersebut. Setelah itu, dia akan enter. Kita coba ke Fibo-nya dulu. Untuk Fibonacci-nya dengan parameter I, jika I sama dengan 0, maka dia return 1 atau kembalikan nilai 1. Jika I sama dengan 1, dia juga return 1. Kenapa? Karena nilai Fibonacci untuk indeks 0 dan juga 1 itu bernilai 1. Jika tidak keduanya, maka return atau panggil lagi fungsi Fibo I-1 ditambah Fibo I-2. Setelah itu, ke boolean prima dengan parameter X, tipe datanya integer. Jika X kurang dari sama dengan 1, maka dia return false. Lalu, jika tidak, maka dia masuk ke perulangan di mana untuk I sama dengan 2, di mana I dikali I kurang dari sama dengan X. Masuk lagi ke pernyataan kondisi, jika X modulus I sama dengan 0, maka dia return false. Jika tidak, dia return true. Dan akan mengulang terus, lalu hasilnya akan dicetak. Misalnya, kita akan coba running. Untuk jumlah deret Fibonacci, misalnya saya mau coba deretnya 10. Di antara 10 deret Fibonacci itu ada berapakah bilangan primanya? Jadi ada 4 bilangan prima. Bilangan prima pada deret Fibonacci tersebut adalah 2, 3, 5, dan juga 13. Baik, untuk soal yang deret Fibonacci prima ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.